Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua yang ada di Sulawesi Selatan. Jadi hari ini saya dengan Bu Sarah Nurul Latifah, insya Allah hari ini kita akan belajar materi terkait penalaran matematika untuk mempersiapkan ujian kalian menghadapi tes seleksi masuk perguruan tinggi negeri nantinya. Baiklah, kita langsung mulai saja materi kita hari ini. Oke, nah sekarang kita akan belajar materi penalaran matematika. Oke, saya rasa kalian sudah familiar ya dengan penalaran matematika karena kemarin sempat mengikuti tes AKM ya. Nah, kalau begitu sekarang kita langsung saja masuk ke contoh soal nomor 1. Oke, di sini bisa kalian lihat soal terkait physical distancing. Jadi, social distancing merupakan salah satu langkah pencegahan dan pengendalian dan seterusnya. Ketika menerapkan physical distancing dan seterusnya, kemudian di sini yang ditanyakan misalkan Maryam seorang OTG, terjadi bla bla bla, maka banyak orang tertular selama 4 hari, ada berapa orang? Oke, ada yang mau mencoba menjawab enggak di sini? Ya? Anandaku yang ada di Sulawesi Selatan semuanya, apa ada yang mau mencoba memberikan jawaban? Boleh interaktif, boleh menuliskan di kolom chat kalau ada yang punya jawaban. Oke, langsung saja kita mulai ya menjawabnya. Kalau gitu kita jawab bersama-sama. Nah sekarang sebenarnya dari soal ini yang menjadi fokus kita sebenarnya hanya ada di paragraf terakhir. Oke, yaitu di mana misalkan Maryam adalah seorang OTG, yang pergi keluar rumah dan menulari 4 orang setiap harinya. Jadi di sini Maryam tiap hari dia menulari 4 orang. Kemudian keempat orang ini kan tertular juga. Nah, dia menulari lagi masing-masing 4 orang lainnya. Jadi pada hari kedua tertular lagi masing-masing 4 oleh 4 orang yang sudah terinfeksi ini. Begitu seterusnya hingga berlangsung selama 4 hari. Maka pertanyaannya adalah berapa sih banyak orang yang tertular selama 4 hari? Apakah 256 orang, 512 orang, 1024 orang, 2048, ataukah 2096 orang? Oke, sekarang coba kita cek di sini ya. Atau ada yang punya jawaban? Ayo, berapa jawabannya? Oke, nah sekarang saya rasa kalian bisa menjawab ini dengan mudah ya, karena ini sudah pernah dipelajari di materi barisan dan deret, tepatnya di barisan dan deret geometri. Oke, jadi katanya pada hari pertama, di sini misal ya, saya tulis H1. Oke, Maryam menulari 4 orang. Oke, berarti di hari pertama ada 4 orang OTG baru. Oke, kemudian di hari kedua, masing-masing 4 orang ini menulari juga 4 orang. Berarti dengan kata lain 4-nya mau saya kali 4. Berarti dengan kata lain, kalau 4-nya saya kali 4, maka di hari kedua jumlah OTG-nya ada 16 orang. Oke, sampai sini bisa ya. Nah, yang ditanyakan kan hari keempat. Berarti saya cukup lakukan perkalian berulang, yaitu perkalian 4 secara berulang. Maka di hari ketiga saya kali 4 lagi dihasilkan 64. Sehingga pada hari keempat dihasilkan jumlah penderita sebanyak 256 orang. Oke, yang diawali oleh Maryam. Oke ya, jadi hati-hati ya. Ini kalau sehari bertemu 4 orang saja ya, bagaimana kalau bertemunya lebih dari 4 orang? Nah, berarti kalau gitu jawabannya adalah alfa. Oke, nah bagaimana kalau seandainya kalian menggunakan rumus terkait dengan barisan geometri ya? Anggaplah di sini suku pertamanya U1-nya adalah 4 atau kata lain A-nya adalah 4. Kemudian R-nya atau rasionya itu adalah 4. Karena yang ditanyakan pada hari keempat, berarti sebenarnya yang ditanyakan adalah suku keempat atau N-nya adalah 4. Nah, Nanda kan semua sudah pernah dapat ya di kelas 11 kemarin bahwa rumus suku ke N itu adalah A dikali R pangkat N dikurang 1. Berarti dengan kata lain, kalau UN-nya adalah
A kali R pangkat N dikurang 1, maka U4-nya sama saja dengan, oke, N-nya kita ganti 4, A-nya tadi sudah diketahui nilainya 4, oke, R-nya juga bernilai 4, kemudian N-nya 4 dikurang 1 nilainya 3, maka 4 kali 4 pangkat 3 sama saja 200 juga 56. Jadi yang mau menggunakan secara logika boleh, yang mau menerapkan rumus dari barisan geometrinya juga boleh. Sama saja ya, hasilnya 256 orang. Oke, sampai sini ada yang kesulitan atau aman saja? Kita lanjut ke soal berikutnya.